Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Ibu kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat. Iya, alhamdulillah kabarnya Ibu pada hari ini baik. Ya, jadi tujuan Ibu datang kemari kira-kira ada permasalahan atau ada masalah apa yang dihadapi tentang di kelas sesuai kemarin yang WA Ibu sampaikan? Iya. Terima kasih, Pak, sudah diberi kesempatan untuk menemui Bapak. Ada masalah yang ingin saya sampaikan, yaitu masalah di kelas. Sebenarnya masalahnya tidak terlalu berat, tapi bisa dibilang juga berat, Pak. Iya. Tidak beratnya karena saya kan sudah jadi guru, itu salah satu yang tidak memberatkan. Tapi yang berat menurut saya adalah ada seorang, ketika saya mengajar di kelas, ada seorang anak yang anaknya pintar, Pak, tapi anaknya kritis, maksudnya lebih pemikirannya bisa lebih dari yang lain, seperti itu, Pak. Iya, kita sebagai guru pasti tiap hari atau selama mengajar pasti ada menghadapi anak-anak ya. Ada yang anak-anak memiliki kemampuan berpikir, ada yang mampu berpikir dengan kritis, ada yang kemampuannya agak kurang, ada yang sedang. Itu pasti akan kita hadapi dalam proses mengajar. Jadi rencana Ibu untuk menghadapi masalah anak tersebut, apa yang akan Ibu lakukan atau Ibu buat agar nantinya anak yang kritis tersebut bisa melakukan sesuai yang Ibu inginkan? Kemarin kejadian di kelas sudah saya pikirkan, dan saya mulai memikirkan bagaimana rencana selanjutnya. Salah satunya yang pertama, rencana awal saya ingin melihat bagaimana keadaan rumahnya, seperti itu, Pak. Karena kan orang tuanya siswa ini tidak selalu di rumah, karena yang di rumah adalah anak-anak dan ART-nya. Jadi saya mencari waktu bagaimana saya bisa bertemu orang tua untuk kolaborasi. Dan berikutnya juga saya memberikan pelajaran atau memberikan nasihat atau memberikan maksudnya masukan kepada anak bahwa sebuah kewajiban itu tidak harus sesuatu yang membuat berat atau memberatkan buat dia. Selain pekerjaan rumah kan, kalau membantu mungkin sudah membantu pekerjaan rumah mungkin ada pembantu, tapi pekerjaan yang lain mungkin bisa diselesaikan, misalnya kewajiban seorang anak atau seorang siswa belajar, atau kewajiban seorang anak atau seorang siswa itu bisa menghormati atau menyayangi orang tua. Saya berikan pengertian seperti itu. Ya. Oh, berarti ini jadi anak-anak ini yang memiliki yang kreatif ini yang menjadi masalah yang Ibu hadapi itu apa kira-kira? Sehingga apakah di kelas ini anak-anak ini apa yang dilakukan sehingga Ibu merasa ini anak ini memiliki memiliki kreatif atau kritis? Iya, begini, Pak. Saya lihat dalam kesehariannya itu anak memang lebih dari yang lain dalam hal kecerdasan atau ilmu pengetahuannya. Mungkin karena ini anak juga karena dia berpikir secara real, dia tidak mau mengada-ada, mungkin seperti itu. Jadi dia berpikir, saya di rumah tidak pernah kerja ini kerja itu, atau sebagian yang Bu Guru bilang karena kewajiban di rumah salah satunya itu membantu orang tua, sedangkan saya tidak bisa membantu bukan tidak bisa, tapi saya tidak membantu orang tua karena dikarenakan ada ART yang sudah menyelesaikan semua pekerjaan rumah.
Tapi saya sudah mencoba untuk memberikan pengertian bahwa kewajiban di rumah itu bukan sekedar membantu orang tua, masih banyak hal yang bisa kita lakukan yang merupakan kewajiban anak di rumah. Iya. Oh ya Ibu, ya mengetahui semua, sudah menjelaskan juga kepada anak-anak. Tapi dari permasalahan tadi yang sudah Ibu sampaikan, dari skala 1 sampai 5, kira-kira di mana itu pencapaian tujuan yang mengenai masalah anak-anak tersebut? Ya, saya optimis dengan 4, Pak. 4 ya? Oh, berarti Iya, dari optimis skala 4. tadi 4 ya? Karena Ibu sudah mengidentifikasi tadi ya, sudah mendatangi rumah, sudah mencari. Jadi Ibu sudah memberikan nilai kalau dari rentang skala 1 sampai 5, berarti Ibu sudah berani menentukan yaitu 4 ya. Kira-kira alasannya apa Ibu sampai 4? Ya, karena alasan saya 4, kalau 5 mungkin terasa rentang hampir mendekati sempurna. Iya, sempurna. 4 hampir sempurna karena saya optimis bahwa anak itu sekarang mengerti, Pak. Setelah saya berikan pengertian, saya berikan masukan dan saran, dia akhirnya mengerti, oh, sebuah kewajiban itu bukan hanya membantu orang tua atau apa maksudnya yang melakukan hal dengan tindakan yang lebih dengan kekuatan tenaga seperti itu, Pak. Selanjutnya, kekuatan yang sudah dimiliki untuk mencapai tujuan itu kekuatannya apa semua kira-kira Ibu ya? Ya, kekuatannya salah satunya itu saya sudah mendapatkan bahwa anak tersebut sudah bisa membedakan bagaimana sebuah kewajiban itu bisa dia lakukan tanpa harus misalnya dengan pekerjaan atau perlakuan yang menggali, maksudnya menggunakan tenaga seperti itu. Dengan sebuah memberikan kasih sayang atau penghormatan atau menghargai orang tua juga itu sebuah kewajiban itu yang menurut saya ringan tapi itu berarti. Oh iya, berarti tadi sudah mengetahui. Kira-kira Ibu dari tadi sudah yang nantinya yang Ibu laksanakan, apakah ada hambatan yang mungkin menghalangi Ibu dalam meraih untuk mencapai tujuan tadi tentang anak yang kreatif tadi? Alhamdulillah sepanjang ini hambatan dan itu hampir tidak ada, Pak, karena anak itu kan sudah cerdas, memang sudah pintar, jadi saya berikan pengertian tambahan, dia sudah tidak ngeyel lagi, jadi dia lebih mengerti, Pak. Oh iya, jadi dengan tadi penyelesaian tadi Ibu merasa sudah tidak ada hambatan ya, nantinya Ibu bisa melakukan semuanya sesuai dengan yang rencanakan. Ya, insya Allah, Pak. Iya. Dengan tadi rencana yang sudah Ibu lakukan, kira-kira apakah ada skala prioritas dalam pencapaian tujuannya? Ya, skala prioritas saya bukan tertuju pada satu anak itu saja, Pak. Saya tujukan kepada seluruh anak didik saya dengan memberikan contoh kepada anak didik saya dari satu orang tadi, Pak. Oh iya, berarti prioritasnya semuanya. Iya, jadi bukan cuma satu orang, tapi tujuannya ini semua ya dalam satu kelas nantinya. Jadi teman-temannya nanti dengan kita mengatasi masalah satu orang ini, nantinya teman yang lainnya akan terprioritasnya yaitu semua dalam murid dalam satu kelas. Ya, bagus sekali Ibu. Kemudian apa strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan tadi? Kira-kira strateginya apa biar lebih mudah ke depannya untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi? Strateginya mungkin saya lebih banyak menggali atau mencari ilmu atau referensi yang lebih luas lagi, Pak, dari sekedar yang bisa saya lakukan kemarin atau saat ini.
supaya anak-anak lebih terbuka, lebih kritis lagi, lebih menggali. Dengan mereka kritis, saya lebih tergali lagi untuk mencari ilmu, Pak. Untuk mengajarkannya kepada mereka. Iya, iya. Ya, selanjutnya Ibu, dari tadi masalah-masalah yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira waktu yang digunakan untuk mengatasi masalah tadi untuk mencapai tujuan yang Ibu rencanakan, kira-kira berapa lama? Apakah dia menggunakan jangka panjang, jangka pendek, atau jangka menengah untuk waktu dalam penyelesaian masalah tadi yang Ibu hadapi? Pak. Menurut saya sudah rencanakan waktunya sih tidak terlalu pendek juga tidak terlalu panjang, tergantung pada anak yang pertama tadi yang kritis tadi sih alhamdulillah sudah, cuma tinggal temannya lagi yang misalnya nanti saya tinggal maksudnya sebagai guru saya mempersiapkan diri, Pak, mempersiapkan diri bagaimana jika nanti suatu saat juga ada yang lebih kritis dari dia, jadi insya Allah saya bisa mempersiapkan diri. Oh iya, jadi Ibu tidak waktunya tidak terlalu panjang juga ya, kita dalam pembelajaran kita kasih waktu 1-2 minggu untuk menerapkan tadi atau ke rekan-rekannya yang lain. Iya, dalam satu hari kalau boleh ketika itu juga saya akan rencana waktunya itu ketika itu juga supaya tidak tertunda-tunda pengetahuan yang anak terima dari pelajaran yang saya berikan. Oh ya, jadi kalau terlalu panjang juga mereka sempat lupa sudah masuk ke pelajaran lainnya atau pengertian yang lainnya, seperti itu, Pak. Oh ya, berarti waktunya pas saat pemberian materi tadi menyelesaikan masalah dan diterapkan waktu itu juga ya Ibu ya. Iya, mudah-mudahan nantinya dapat terlaksana. Kemudian apakah sudah ada gambaran untuk ukuran keberhasilan sesuai dengan tujuan yang sudah Ibu buat? Alhamdulillah sedikit gambaran ada, Pak. Kemarin saya sudah mencobanya, gambaran keberhasilannya. Alhamdulillah mereka lebih mengerti dan teman-teman lainnya juga ingin sekali berbuat seperti itu. Maksudnya berbuat yang lebih kritis, yang lebih kritik supaya bisa lebih menggali juga pengetahuan dari mereka. Kemudian lebih meluaskan lagi apa yang pernah saya sampaikan, supaya mereka juga mendapatkan ilmu tambahan yang lebih baik lagi. Oh iya Ibu ya, bagus sekali. Selanjutnya, bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah kita berdiskusi ini untuk penerapannya di kelasnya Ibu? Iya, terutama yang pertama itu terima kasih Bapak sudah mau mendengarkan unek-unek atau masalah saya. Sedikit tidaknya saya insya Allah bisa memperbaiki diri, kemudian lebih bisa menerapkannya kepada anak didik saya, bagaimana saya bisa lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi anak-anak yang sekarang bukan seperti zaman kita dulu. Zaman kita dulu kan apa yang diterima sudah langsung diterima, tapi anak sekarang itu lebih banyak ingin tahunya, lebih besar ingin tahunya yang hal-hal kadang di luar pemikiran kita, mereka berpikir lebih. Jadi itu insya Allah saya ingin setelah coaching ini, setelah mendapatkan sharing dari Pak, insya Allah saya akan lebih berbuat atau lebih ingin menjadi guru yang lebih baik lagi. Oh iya, bagus sekali ya Ibu. Ibu sudah memiliki komitmen yang bagus. Selanjutnya, yang terakhir ini Ibu ya, sebelum kita nanti tutup, apakah Ibu berani bertanggung jawab atas komitmen yang sudah Ibu akan lakukan nantinya? Insya Allah, tentu saja Pak, saya berani bertanggung jawab karena saya sebagai guru yang bertanggung jawab atas pendidikan siswa-siswa saya, bagaimana mereka bisa belajar, mengarahkan mereka belajar supaya tetap belajar seperti yang sudah diamanatkan Ki Hajar Dewantara, belajar yang berpusat pada murid. Saya berusaha menjadi guru yang mengarahkan mereka agar mereka lebih kedepannya lebih kreatif,
inovatif, kritis, mandiri, berakhlak mulia, dan tetap bergotong royong dengan baik. Iya, terima kasih banyak Ibu. Ibu sudah mengungkapkan semua permasalahannya. Jadi dapat saya simpulkan dari perbincangan kita yang dilakukan pada hari ini, Ibu menghadapi pertama yaitu Ibu menghadapi murid yang memiliki kemampuan yang lebih ya, yang kritis. Dan Ibu sudah berani mengambil jalan untuk penyelesaiannya. Mudah-mudahan yang Ibu hadapi ke depan semua dapat berjalan dengan baik sesuai yang kita inginkan, terutama kita sebagai guru. Ya, terima kasih banyak Pak sudah memberikan waktu kepada saya. Mudah-mudahan Bapak juga sehat terus. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih. Kita sudah bertukar pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ada apa ini, Pak? Datang ke sini, ada yang bisa saya bantu? Saya kemarin habis rapat itu KKG, saya ada masalah yang saya hadapi dengan saya punya anak. Jadi saya di sini agak bimbang juga karena kenapa baru disampaikan sekarang, tidak berapa waktu awal tahun ajaran kemarin. Ini sudah mau memasuki semester, baru guru pelajaran ini menyampaikan ke saya. Menurut Pak, rencananya bagaimana menurut Pak dari hal yang ingin Pak sampaikan ini? Iya begini Bu, permasalahannya itu ada saya punya anak ini, menurut laporan dari guru mata pelajaran bahwa dia setiap mata pelajaran agama dan mata pelajaran penjas itu kurang hadir, kurang masuk. Dan selama ini saya perhatikan setiap, kan kita ini guru untuk kelas 6, Senin, Selasa sampai Kamis itu full guru kelas. Tapi Jumat, Sabtu itu sudah hari Jumat agama, hari Sabtu olahraga dengan mulok, sedang itu saya tidak masuk. Baru selama ini tidak ada laporan, tapi setelah berapa ini mendaki ujian baru ada laporan dari guru mata pelajaran bahwa ada murid saya ini yang setiap mata pelajaran ini tidak mau masuk. Jadi menurut Pak, kesempatan yang bagaimana yang Pak miliki sekarang? Sudah setelah ada laporan dari ini guru mata pelajaran, saya sudah ketemu memanggil 4 mata dengan murid tersebut. Tidak saya panggil di tempat umum, tujuannya jangan nanti dia merasa minder. Jadi sudah saya tanya, cuma ini anak cuma diam Ibu. Sudah saya panggil kemarin di ruangan guru, saya tanya apa permasalahannya, tapi ini anak tidak mau menjawabkan secara rinci. Kalau ditutup-tutupi, sepertinya ada masalah yang tidak mau diungkapkan sama gurunya. Ya, jadi menurut Pak ini tentang permasalahan anak ini, Pak sudah merencanakan bagaimana caranya? Iya, ini kemarin karena sudah saya panggil secara berdua, tapi belum ada penyelesaian. Jadi ini yang ke depan saya punya rencana, saya harus berkolaborasi sepertinya Ibu ya. Pertama saya akan sebelum saya panggil sama-sama, saya akan ketemu dulu satu-satu. Yang pertama, saya ketemu dulu dengan guru mata pelajaran. Saya tanya dulu permasalahannya apa, mau cari tahu dulu sebab akibatnya. Pasti kan setiap anak kenapa tidak mau masuk kelas pasti ada sebabnya. Jadi saya juga tidak berani langsung menyalahkan ini anak. Saya cari tahu dulu informasi ke guru mata pelajaran, dan selanjutnya saya akan mencari informasi juga ke keluarganya, orang tuanya pasti ada masalah tertentu. Dan itu yang rencana saya lanjutkan, rencana yang akan saya lakukan Ibu. Ya, dari beberapa rencana yang Pak tadi bilang, menurut Pak dari skala 1 sampai 5 itu bagaimana menurut Pak pencapaian dari tujuan atau rencana yang sudah Pak susun tadi itu? Iya, saya buat kayaknya saya itu bisa 4 Ibu yang skala saya lakukan. Karena kalau 5 itu sudah maksimal. Karena 4 ini kita masih nantinya
Setelah saya ketemui orang tua dengan guru mata pelajaran, akan saya pertemukan istilahnya siswa tersebut, orang tua, dan guru kelasnya. Dan alasan tadi yang sudah Pak kemukakan itu ya. Kemudian peluang apa yang Pak bisa ambil saat Pak melakukan hal rencana yang tadi Pak sudah? Saya sampai ambil skor 4. Saya kemudian, karena di sini nantinya saya akan antara guru kelas, guru mata pelajaran, orang tua akan berkolaborasi. Kita adakan rapat pertemuan. Di situ nanti kita bisa menggali, dan nantinya tidak ada yang dirugikan. Dari guru mata pelajaran juga tidak dirugikan, siswa juga yang bersangkutan juga tidak dirugikan, karena pasti ada sebab dan akibat. Kalau dengan kita melibatkan orang tua kan pasti akan kita tahu kira-kira mengapa ini anak ini sampai tidak mau atau tidak suka dengan mata pelajaran ini. Kemudian juga saya menggali juga dari guru mata pelajaran, nantinya situ kita akan tahu yang dihadapi ini anak, dan nantinya anak bisa, dengan kita akan pertemuan pasti dia akan bisa menyadari apa yang dia lakukan, dan nantinya anak ini bisa suka lagi atau mau belajar mata pelajaran selain mata pelajaran yang diajarkan guru kelas tadi. Sehingga saya berani mengambil nilai 4, rentang nilainya 4, Ibu. Oke Pak, dari hal-hal yang Pak katakan tadi, dari menyusun rencana kemudian tindakan itu, Pak ada menemui kesulitan atau hambatan yang berarti mungkin? Pasti ada, Ibu. Yang hambatan yang pertama, dia sempat mengatakan kalau dia tidak mau lagi masuk, akan tidak memberi nilai untuk nilai untuk semesternya nanti. Ibu kan pasti dengan guru agama pasti dengan komitmennya bahwa dengan guru olahraga ini dia kalau memang A akan A. Itu yang pertama hambatan. Jadi saya bagaimana ini guru nantinya ini bisa menerima tanpa ada yang seperti yang dikatakan tadi. Kemudian yang hambatan yang kedua, Ibu, orang tuanya ini susah. Yang kemarin saya sudah cari informasi, saya tanyakan ke teman. Kebetulan juga saya sama itu anak. Ini orang tuanya kurang di rumah, berdagang di pasar. Jadi ambil waktunya ini, itu yang hambatan sepertinya untuk ketemu. Karena ini juga orang tuanya sepertinya nggak setiap saat ada di rumah. Itu yang hambatan seperti yang saya alami nanti untuk melakukan rencana ke depan itu. Sesuai dengan survei saya atau saya menanyakan ke rekan teman dan anak yang bersangkutan. Itu Ibu hambatan yang saya alami. Oh begitu Pak ya. Dari beberapa hambatan yang Pak kemukakan tadi saya dengar, kira-kira solusi apa yang Pak bisa lakukan untuk menangis atau melawan hambatan-hambatan tersebut? Iya, solusinya untuk guru tadi pasti saya akan melakukan pendekatan. Nanti pertemuan saya 4 mata dengan ibu guru mata pelajarannya tadi, dengan Pak Guru olahraga. Kalau orang tua murid ini saya akan menemui secara langsung. Kalau menunggu di rumah pasti agak susah. Jadi solusi saya akan ke tempat kerjanya. Ambil nanti di sana nggak langsung menyelesaikan masalahnya. Cuma kita minta kesepakatan waktu. Kira-kira kapan saya bisa ketemu untuk menjelaskan masalah yang dihadapi anaknya, dan kalau bisa nanti itu orang tua dari anak ini akan saya undang ke sekolah. Kita ambil waktu, nanti kita ketemukan antara guru kelas, guru mata pelajaran, orang tua murid. Nanti setelah itu baru kita sampaikan ke kepala sekolah. Jadi kita selesaikan intern dulu dengan guru dengan orang tua. Baru nanti hasilnya akan saya sampaikan ke kepala sekolah. Itu Ibu solusi yang saya lakukan untuk menghadapi hambatan tersebut. Oh begitu ya Pak. Baru dari masalah tadi Bapak sudah ketemukan solusi dan permasalahannya. Kira-kira skala prioritas yang Bapak ingin capai seperti apa Pak? Iya, yang prioritas yang ingin saya capai itu untuk masalah yang saya hadapi ini, intinya anak ini tidak
dirugikan, guru juga tidak dirugikan. Anak ini nanti bisa mau belajar itu agama dengan penjas tanpa ada yang ditakuti atau ada rasa yang tidak senang. Itu prioritas utama yang saya lakukan. Jadi anak ini belajar datang ke sekolah, apapun yang mata pelajaran apapun yang dihadapi dia mau menerima dengan senang hati. Itu prioritas utama yang saya lakukan untuk menghadapi masalah ini. Dan nantinya anak ini tidak ada merasa dirugikan karena nggak mendapatkan nilai. Begitu juga guru mata pelajaran tidak akan dirugikan karena anak ini sudah mau belajar seperti teman-teman yang lainnya. Kemudian selain itu juga saya akan terapkan juga ke teman-teman yang lain, bukan cuma ini anak ini. Jadinya nanti yang lain tidak ada masalah seperti yang dihadapi anak ini. Jadi prioritasnya juga selain anak nanti bisa belajar dengan senang, dengan teman-teman juga satu kelas bisa juga belajar dengan senang dengan mata pelajaran yang dihadapi tanpa memilih-milih mata pelajaran yang disukai saja. Itu Ibu ya. Ya, bagus Pak kalau begitu. Tapi sebelum itu dari prioritas Pak yang sudah sebutkan tadi, adakah strategi yang Pak bisa lakukan untuk mencapai tujuan yang dari tadi Bapak sebutkan itu? Strategi apa kira-kira yang Bapak lakukan? Iya, strategi yang saya lakukan tadi, ya saya akan melakukan pendekatan terus juga dengan anak ini, anak yang tidak kurang masuk untuk mata pelajaran yang lain. Itu kita lakukan pendekatan, kemudian kita gali terus informasi, kita cari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, dan kita selalu kasih semangat, jangan sampai putus asa atau tidak senang atau menyukai mata pelajaran yang seperti ada dua tadi. Kemudian kita berkolaborasi, nantinya kita adakan pertemuan dengan guru anak tersebut, orang tua, dan nantinya hasilnya akan saya sampaikan ke kepala sekolah, dan nantinya biar tidak ada masalah di kemudian hari. Karena biasanya waktu kita rapat kenaikan kelas atau rapat penentuan mau penerimaan rapor, itu kan biasa ada keluhan sampaikan guru mata pelajaran ke guru kelas. Situ biar nantinya di situ kita aman, tidak ada lagi permasalahan. Kita ini untuk guru kelas, kita yang merekap rapornya. Ibu kan pasti dengan guru agama pasti dengan komitmennya bahwa mata pelajaran nantinya tidak memberikan nilai, pasti kita juga akan terkendala juga, sehingga nanti akan tertunda, tidak ada tepat waktu. Kan biasa kepala sekolah maunya sesuai tanggal, pasti kita nanti ada kendala lagi gitu. Jadi kedepannya semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya juga sudah mendapatkan tentang gambaran, ukuran keberhasilannya Pak yang nanti akan Pak capai dengan tujuan dan strategi yang Bapak sudah sampaikan tadi. Jadi dari sekian hal, komitmen apa yang bisa membuat Bapak melakukan aksi tersebut? Komitmen yang bagaimana? Iya, saya punya komitmen, saya punya anak harus berhasil. Jadi dalam satu kelas, yang di kelas itu semua harus berhasil. Walaupun ada kendala-kendala tadi seperti yang dihadapi anak ini, saya harus mencari jalan penyelesaiannya yang terbaik, yang nantinya tidak ada yang dirugikan, semua harus untung. Karena anak-anak ini merupakan generasi penerus kita ke depan. Jadi saya sebagai guru, saya harus berusaha bagaimana anak ini bisa menyelesaikan atau bisa bersekolah tanpa ada masalah-masalah yang dihadapi, sehingga dia tidak menyukai atau tidak menyenangi mata pelajaran tertentu. Jadinya anak ini harus bisa seperti teman-teman yang lain menyukai semua mata pelajaran yang diterima di sekolah. Karena kita sekolah dasar itu merupakan dasar awal. Kalau kita dari sekolah dasar ini sudah
memilih-milih atau tidak menyukai, nantinya pas SMP atau SMA pasti dia akan mengikut terus. Jadi kita biasakan dari sekarang, sejak SD. Itu Ibu Sabeniko. Pak sudah tahu bagaimana rencana aksinya, kemudian komitmen yang Bapak rencanakan mudah-mudahan tercapai. Jadi setelah kita bertemu, yang Bapak akan lakukan setelah Bapak membicarakan semua ini dengan saya? Iya, terima kasih banyak Ibu. Dengan pertemuan pada hari ini, saya sudah mulai lega. Saya bisa menyelesaikan permasalahan yang saya alami sendiri dengan bantuan Ibu tadi yang memberikan pertanyaan-pertanyaan, sehingga terbuka semua apa yang selama ini tidak saya dengan Ibu tadi. Kita bertukar pikiran, Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup bagus, sehingga saya bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Nanti akan saya lakukan dan akan saya sampaikan, hasilnya akan saya sampaikan ke kepala sekolah. Terima kasih banyak Ibu ya, sudah membantu saya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Tapi dengan tadi pertanyaan Ibu, saya bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Tapi dari hal yang Bapak tadi sebelum percakapan ini kita akhiri, saya ingin tahu tentang keberanian dan tanggung jawab Bapak ketika membuat komitmen dari hal-hal yang Bapak temui tadi. Iya, saya akan berkomitmen akan selalu kan yang apa saya rencanakan itu akan saya laksanakan dan akan saya pertanggungjawabkan sampai masalah ini tuntas atau tidak ada lagi masalah yang seperti ininya ke depannya. Saya akan laksanakan sesuai dengan rencana yang sudah saya akan buat seperti ini. Bagus sekali Pak. Jadi bisa saya simpulkan tentang apa yang kita perbincangkan, apa yang sudah Bapak ungkapkan, ceritakan tadi ya tentang masalah anak yang tadi. Jadi intinya Bapak bisa memanage, bisa mencari jalan keluarnya dengan sangat bagus. Mudah-mudahan permasalahan seperti itu mudah-mudahan tidak ada lagi ke depannya, ataupun meskipun ada, Bapak sudah lebih bijak dan lebih mengetahui lagi bagaimana solusi yang terbaik yang seperti Bapak tadi sudah ungkapkan. Terima kasih Pak sudah berbagi ilmu dengan saya. Saya juga merasa mendapatkan ilmu baru dari Bapak juga, bagaimana kita bisa menyikapi apapun permasalahan yang terkait dengan siswa-siswi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.